action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di video kita kali ini kami ingin menjelaskan seputar demokrasi. Sebelumnya kami dari Universitas Asahan, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Kami dari kelas 1D. Perkenalkan, Nama saya Siti Mulyartati. nama saya Kauri Supriyadi. Nama saya Rosita Manuru. Selamat menonton. Halo semuanya, saya Kauri Supriyadi. Di sini saya ingin menjelaskan 3 materi saya, yaitu definisi demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, dan juga ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, saya ingin menjelaskan definisi dari demokrasi. Demokrasi diambil dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari 2 kata, demos dan juga kratos. Demos yang artinya kerakyatan dan juga kratos yang artinya pemerintah atau kekuasaan. Jadi definisi dari demokrasi itu sendiri adalah sistem pemerintahan di mana rakyatnya ikut serta dalam mengambil keputusan dalam pemerintahan melalui wakil rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, ada kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat, bersifat tunggal dan tidak terbagi. Yang kedua, ada jaminan hak asasi manusia. Perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, yang artinya derajat manusia, mutu, nilai dari kemanusiaan itu sendiri. Yang ketiga, ada kesetaraan di mata hukum. Keadaan ketika para anggota masyarakat berada dalam kedudukan yang setara dalam hal kekuasaan atau pengaruh politik. Yang keempat, ada kekuasaan mayoritas. Pemerintah yang dibentuk oleh sebuah partai pemerintah yang memiliki mayoritas kursi di legislatif atau parlemen dalam sistem parlementer. Selanjutnya ada hak-hak minoritas. Situasi di mana hak-hak kaum lebih kecil yang harusnya menjadi perhatian serius untuk dilindungi oleh kaum-kaum mayoritas. Selanjutnya ada pemilihan yang bebas dan juga jujur, bahwa setiap warga negara berhak menentukan pilihannya tanpa ada tekanan, paksaan dari siapapun. Selanjutnya ada proses hukum yang wajar, bahwa proses dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang menunjukkan bahwa bisa saja proses-proses tersebut ditingkatkan. Yang terakhir ada hambatan pemerintah secara konstitusional, yang dimana bahwa suatu negara pemerintah menjamin dan melindungi terselenggaranya hak asasi manusia. Ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat. Untuk mengikuti apa yang menjadikan rakyat banyak, jadi apa yang diinginkan rakyat, pemerintah mencoba untuk memenuhinya. Yang kedua, ada konstitusional. Jadi rakyat punya kekuasaan yang sudah tertulis di dalam konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara. Juga tertulis keinginan rakyat terhadap pemerintah yang seperti apa. Yang ketiga, ada perwakilan. Lebih kepada wali dari masyarakat. Jadi seperti orang yang kita pilih atau percaya untuk mewakilkan negara kita ke arah yang lebih baik untuk memajukan negara kita. Yang keempat, ada pemilihan umum, yaitu orang yang kita pilih dalam pemerintahan. Yang kelima, ada kepartaian, sarana tempat, wadah, sistem pelaksanaan demokrasi. Lebih baik dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Selanjutnya yang keenam, ada kekuasaan. Nah, jangan sampai orang yang punya kekuasaan lebih bisa menginjak atau menggunakan kekuasaan secara tidak benar. Makanya ada yang namanya pemisahan kekuasaan dan dibagi lagi agar menjadi lebih adil. Jadi mereka juga bisa memfokuskan ke satu titik atau pekerjaan mereka. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab, yang harus bisa mempertanggungjawabkan hal yang sudah ada, baik dari pihak yang dipilih juga orang-orang yang memilihnya. Nah, dipilih harus mengikuti kemauan orang yang memilih untuk kebaikan bersama. Kemudian tujuan demokrasi. Demokrasi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, kebebasan dalam berpendapat. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, membatasi kekuasaan pemerintah. Yang keempat, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Yang kelima, mencegah perselisihan. Demokrasi memiliki beberapa contoh, seperti contoh demokrasi di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan kampus, di dalam lingkungan tempat tinggal, dan di dalam bernegara. Berikut merupakan contoh demokrasi di dalam lingkungan keluarga. Contoh demokrasi di dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, pengambilan keputusan bersama. Yang kedua, menetapkan dialog terbuka dan mendengarkannya. Yang ketiga, menyelesaikan konflik secara demokratis. Yang keempat, pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang kelima, menghormati perbedaan pendapat. Yang keenam, memiliki aturan dan sanksi yang adil. Contoh demokrasi di dalam lingkungan kampus. Yang pertama, bersikap adil dan tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua, ikut dalam pemilihan menentukan perangkat kelas seperti kompi, sekretaris, dan bendahara. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai sesama tanpa terkecuali.
Yang kelima, ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan di dalam kampus. Yang kelima, saling menghargai saat mengadakan diskusi. Contoh demokrasi di dalam lingkungan tempat tinggal. Yang pertama, melakukan hak dan kewajiban di tengah masyarakat. Setiap warga negara yang ada di dalam masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, ikut bergotong royong dengan semua warga. Yang keempat, musyawarah rutin. Contoh demokrasi dalam bernegara. Yang pertama, seperti pemilu presiden dan wakil presiden. Dengan adanya pemilihan untuk presiden dan wakil presiden menjadi pesta demokrasi yang sudah pasti ada di dalam suatu negara. Yang kedua, pemimpin bisa menjalankan tugas sesuai amanat. Negara seperti Indonesia mempunyai pemimpin yang disebut dengan presiden. Kesimpulannya, demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam dan melalui demokrasi, rakyat memiliki kedudukan yang sama dalam setiap keputusan atau kebijakan yang berkenaan langsung dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemahaman seperti itu, kedaulatan rakyat sebagai dasar pijakan dalam demokrasi menempatkan peran rakyat sebagai suatu keniscayaan. Demokrasi memberikan jaminan bahwa segala macam bentuk kebijakan atau perubahan dalam kekuasaan selalu tetap bertujuan demi kesejahteraan rakyat. Rakyat adalah aktor utama dan sekaligus elemen yang paling esensial dari demokrasi. Oleh karena itu, dalam menetapkan kebijakan, pemerintahan harus selalu memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, kesejahteraan rakyat dalam suatu pemerintahan adalah opsi pertama yang mengandung kajian proporsional akan konsep hak, prinsip, dan tanggung jawab suatu penyelenggaraan pemerintahan. Karena kelebihan tersebut, ada begitu banyak negara yang menganut sistem demokrasi sebagai sistem politik.